peserta wajib mematikan mikrofon dan nanti host akan mengaktifkan pada sesi tanya jawab. Dan pada sesi diskusi Bapak Ibu raise hand dan kami akan memilih Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung. Yang terakhir, Bapak Ibu wajib menjaga sopan santun dalam mengajukan pertanyaan dan mengikuti webinar ini pada siang hari ini. Kami terima kasih. Izin kepada Ketua Kombel Kopi bahwa talkshow kita hari ini akan kita mulai dengan tema literasi bagi tenaga pendidik dan peserta didik. Selasa 6 Februari 2000 mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dengan tegak. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam bahagia, selamat siang. Siang semua. Yang terhormat Clarissa IR Nangka, Esos MSI, yang kami hormati Ketua Kombel Ibu Viviane Moningke, SPD. Salam bahagia untuk Bapak Ibu peserta pagi siang hari ini. Izinkan saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama ada laporan penanggung jawab dan sekaligus pembukaan, kedua paparan oleh narasumber, ketiga tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Baik, kita akan masuk pada acara yang pertama, yaitu laporan penanggung jawab sekaligus pembukaan oleh silahkan. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Dina sebagai moderator. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat yang percaya, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena seizinkanlah sehingga kegiatan perdana melalui Zoom ini boleh terlaksanakan dengan segala baik. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Dr. Anda Jen Nelwan selaku pimpinan saya yang sudah mengizinkan dan mendukung terbentuknya Kombel Kopi saat ini. Yang saya hormati narasumber Ibu Clarissa Nangka, Esos, Majelis MSI. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru dan siswa-siswi yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan perdana Kombel pada siang hari ini. Sebelumnya, saya perkenalkan diri. Nama saya Viviana Monike selaku Ketua. Izinkan saya menyampaikan tentang kopi komunitas kumpulan orang-orang pada tanggal 23 Januari 2024. Dan bukan hanya saya sendiri, tapi ada beberapa juga. Yang pertama ada Ibu Nina Rothania sebagai Wakil Ketua, dan ada Bapak Artis Walalangit, Sarjana Pendidikan sebagai Sekretaris, ada Bapak Fitro Jafar, Sarjana Pendidikan sebagai Bendahara, dan yang terakhir Ibu Merselin Kaligis, Sarjana Pendidikan sebagai Koordinator Kombel, tentunya juga dengan anggota yang sudah tergabung pada Kombel yang ada di PMM. Ya Bapak Ibu, komunitas belajar ini terdaftar pada platform Merdeka Mengajar, yang dimana sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dari beberapa sekolah yang belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tentunya berpusat pada peserta didik. Dan tentunya pendidik perlu adanya meningkatkan pengembangan kompetensi agar dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif dengan mengoptimalisasikan keterlibatan peserta didik. Tentunya guru dapat mengajar secara inovatif. Maka terbentuklah Kombel ini sebagai wadah di mana kita para pendidik, dan salah satunya ini adalah kegiatan perdana dengan tema literasi tenaga pendidik dan peserta didik di era digital. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, informasi Kombel ini tentunya punya visi dan misi, di mana visinya terwujudnya komunitas belajar yang berkarakter, berkolaborasi, inovatif, aspiratif, dan berbudaya lingkungan berdasarkan profil Pancasila. Dan misinya yang pertama memfasilitasi komunitas belajar melalui berbagai praktik baik,
Yang kedua, melaksanakan kegiatan berbagai praktik baik dengan memanfaatkan sarana digital guna diterapkan dalam proses pembelajaran dan berbal kopi. Hari ini saya membuka kegiatan literasi tenaga pendidik dan peserta didik di era digital pada siang hari ini. Selamat mengikuti kegiatan Bapak Ibu dan para siswa-siswi yang saya kasihi. Bapak Ibu guru hebat dan siswa guru hebat, salam literasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Nina sebagai moderator. Baik, terima kasih Ibu Ketua Kombel kita. Baik, kita akan masuk pada acara yang kedua, yaitu paparan oleh narasumber. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu biodata singkat dari narasumber kita yang begitu luar biasa cantik siang hari ini. Beliau bernama Clarissa Rahel Nangka, Sarjana Sosial, Magister Humaniora, MSI, lahir di Tomohon tanggal 17 September 1993, berstatus sebagai mulai dari Oktober Desember 2005 dibentukan di Dinas Perpustakaan dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara. Januari hingga Agustus 2006 Pustakaan Kota Manado, Oktober 2000 Ukit, Yayasan Benim Domin Albertus Zakarius Wenas. Beliau sangat luar biasa, paham dengan keren tentang literasi. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan dari beliau benar-benar bisa diterapkan kepada kita sebagai peserta didik dan tenaga pendidikan. Mohon Bapak literasi siang hari ini untuk mengaktifkan background virtual agar kita tersusun secara rapi dan lebih sedikit formalitas seperti itu. Kepada Ibu Clarissa diberikan kesempatannya. Moderator, mau cek dulu apakah suara saya jelas untuk penjelasan. Bisa jelas didengar? Iya, bisa didengar. Dan yang pertama, mohon maaf saya tidak menggunakan laptop, jadi hanya menggunakan handphone, tapi saya akan coba menjelaskan secara langsung mengenai literasi yang saat ini yang kita hadapi di era digital. Dan sebagai perkenalan yang sudah dijelaskan, yang saya hormati kepada Bapak Ibu, baik dari pengurus komunitas belajar maupun peserta didik yang ada, ataupun juga para pendidik, para guru-guru. Perkenalkan yang awal, saya memang latar belakangnya bekerja di perpustakaan karena memang basic pekerjaan saya itu dari ilmu yang saya kuliah itu di ilmu perpustakaan. Jadi sedikit tentang perpustakaan yang mungkin atau Bapak Ibu Saudara menganggap itu hanya sebatas gedung yang berisikan buku-buku, tapi untuk pengertian luasnya perpustakaan ini merupakan sarana pelestarian bahan pustaka yang disusun secara sistematis. Jadi seperti yang kita ketahui, perpustakaan ini memiliki gudang informasi. Tapi gudang informasi itu harus dikelola lewat saya sebagai pustakawan akan dikelola secara sistematis untuk memudahkan penelusuran informasi yang ada. Dan perpustakaan ini juga informasi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan yang juga menunjang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Dan untuk ranah ini kita berbicara tentang perpustakaan sekolah yang seperti Bapak Ibu yang ada di unit sekolah itu, perpustakaan juga berfungsi sebagai penunjang untuk bahan ajar disusun secara sistematis di perpustakaan. Tapi walaupun kenyataannya mungkin perpustakaan sekolah ada yang mungkin belum mengikuti standar-standar perpustakaan yang ada. Tapi itu hanya gambaran sedikit tentang perpustakaan sekolah dan bagaimana fungsi dari perpustakaan sekolah itu sebagai tempat kita kegiatan belajar mengajar, tempat kita penelitian, walaupun hanya penelitian-penelitian sederhana, tapi bisa mengembangkan kreativitas dari siswa-siswa yang ada. Dan juga perpustakaan bukan hanya pusat ilmu pengetahuan, tapi juga bisa jadi pusat rekreasi agar
siswa-siswa yang ada bisa mungkin berimajinasi dengan membaca buku dan bisa meningkatkan kemampuan literasi yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadi di sini saya menjelaskan mengenai perpustakaan itu bukan hanya pelengkap, tapi terintegrasi dengan sistem pembelajarannya. Jadi ketika dari para pendidik, dari para guru yang akan memberikan yang praktis produktif ini dan menjelaskan untuk bagaimana aktivitas literasi itu ditingkatkan. Jadi mungkin secara umum yang kita ketahui saat ini kita sudah dikenal dengan masyarakat informasi. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah tahu, sudah bisa menjelaskan kepada para peserta didik karena kebutuhan informasi semakin meningkat. Informasi menjadi bagian penting bagi kita, tapi terkadang informasi ada yang dikatakan yang sangat bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat. Itulah yang dibutuhkan dari kita untuk bagaimana kita harus bisa ada ini kemampuan literasi itu. Informasi disajikan dalam kehidupan kita karena kalau mau dikatakan itu masuk dalam memori kita. Apapun yang kita baca saat ini, karena kita bahas tentang era digital, jadi media sosial salah satu yang memfasilitasi kita untuk mendapatkan informasi dalam kita penelusuran berita. Dan untuk menyikapi hal itu sebagai pendidik ataupun para peserta didik yang ada, harusnya kita harus memilih digital saat ini. Dan seperti yang saya jelaskan, literasi ini memiliki pengertian bagaimana kemampuan kita, keterampilan kita sebagai individu dalam kita membaca, menulis, kita berbicara, kita berhitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Dalam hal ini, di organisasi sekolah, bagaimana kita meningkatkan kemampuan literasi itu. Dan kehidupan kita sehari-hari pun sangat bermanfaat untuk literasi. Dalam sekolah juga, dunia pendidikan yang formal, sebagai dunia pendidikan yang formal, keterampilan literasi informasi harus ada. Kita harus mengajak para pendidik, kita sendiri sebagai pendidik ataupun para peserta didik untuk memiliki aktivitas ini, kemampuan literasi informasi. Dan singkat saja ada beberapa kiat yang akan saya bagikan sesuai pengalaman bagaimana meningkatkan literasi informasi di sekolah. Memang basic saya itu saat ini bekerja di perpustakaan perguruan tinggi, jadi biasanya ini dilakukan untuk dosen, tapi karena saya memang seringkali diskusi dengan dosen bagaimana cara kita untuk meningkatkan literasi yang berada di fakultas atau di perguruan tinggi. Saya juga akan memberikan kiat-kiat sesuai pengalaman saya untuk meningkatkan literasi informasi yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu peserta didik yang ada, yang pertama kita harus merumuskan masalah. Jadi ketika di sekolah kita akan untuk diberi tugas kepada siswa, kita harus membuat kiat-kiat pertanyaan bidang pelajaran yang ada. Misalnya karena yang saya ketahui sebagai ketua, Ibu Viviana mungkin di geografi, jadi berikan pertanyaan-pertanyaan atau tema-tema penulisan diangkat tentang geografi. Dan itu setelah para pendidik menentukan tema yang ada, bisa ditugaskan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sumber informasi yang ada. Di sini sangat penting menurut saya karena mengapa? Inilah kemampuan literasi yang akan kita lihat dari siswa yang ada. Karena ketika kita memberikan tugas untuk mencari informasi, baik secara tercetak maupun tidak tercetak, dalam hal ini kalau tercetak mungkin di perpustakaan, dan kalau tidak tercetak bergabung kita mengarahkan ke internet. Ini sangat penting karena kenapa? Literasi ini kan sekali lagi tentang bagaimana menganalisa untuk informasi yang ada. Jadi kita harus mengarahkan untuk siswa bertanggung jawab dalam mencari informasi yang ada, yang saya usulkan untuk para pendidik sebaiknya sudah lebih dulu tahu informasi-informasi apa yang dicari yang dikatakan yang sah atau legal. Jadi saya
kasih contoh salah satu, misalnya ada website yang pasti kalau jurnal-jurnal ilmiah yang seperti kita, ketika kita lulus, kita menyelesaikan penelitian, pasti kita buat jurnal kan. Nah, itu pasti sudah diakui. Jadi ini sangat penting dalam guru-guru untuk mengarahkan siswa bagaimana melihat kemampuan literasi. Jadi mengidentifikasi sumber informasi yang ada ini sangat penting karena takutnya kita sudah tidak ada etika berinformasi. Dalam hal ini kita mungkin hanya ambil dikatakan sembarangan dan tidak ada etika, dan itu akan diarahkan ke plagiarisme. Jadi ini sangat penting, langkah kedua dalam kita meningkatkan literasi kita. Setelah rumuskan masalah, sumber informasi. Dan ketika ada identifikasi sumber informasi, selanjutnya kita harus mengevaluasi sumber informasi yang ada. Jadi informasi dalam hal ini, evaluasi yang saya maksudkan, ketika informasi yang ditelusuri itu apakah relevansi. Mungkin bahas geografi, tapi mungkin sudah tidak sesuai dengan pembahasan yang tema ditentukan. Keterkinian, karena terkadang informasi terus berkembang. Jadi kita harus melihat untuk informasi-informasi terkini dan ada, dan yang pasti kredibilitas dari informasi yang ada. Informasi yang kita temui itu dapat dipercaya. Dan setelah kita melakukan tahap ketiga evaluasi, kita harus menggunakan informasi itu dengan baik dan bijaksana. Karena setelah tema sudah ditentukan, setelah kita mencari informasi, setelah kita evaluasi, kita harus menggunakan informasi itu. Ketika mungkin kalau di sekolah kita buat presentasi, kita jelaskan ke sesama teman-teman peserta didik untuk dijelaskan, dan sekali lagi harus ada etika dalam kita mengambil informasi. Karena mungkin kalau di pelajaran bahasa Indonesia sudah belajar cara mengutip, kalau mengutip dari para ahli, atau karena kita juga harus belajar menaruh daftar pustaka yang ada sumber-sumber informasi yang kita telusuri. Dan untuk selanjutnya, setelah kita menggunakan informasi, kita buat dalam bentuk tulisan. Setelah informasi yang kita butuhkan sudah terkumpul, peserta didik menciptakan suatu karya dalam bentuk tulisan sesuai dengan tema yang ditentukan. Ketika kita sudah selesai, agar tulisan dapat dipahami, mungkin saya kasih usul, kalau mungkin masih ada kemampuan atau kita keterampilan menulis, kita bisa diskusikan dengan guru bahasa Indonesia, apakah tulisan kita sudah sesuai dengan bahasa Indonesia yang kita gunakan. Dan untuk yang selanjutnya, ketika sudah ditulis, ya biasanya ketika kita sudah selesai melaksanakan karya ilmiah yang ada, tetap ada evaluasinya. Evaluasinya bisa secara mandiri ataupun sesama peserta didik. Evaluasi yang saya maksudkan di sini, ketika tulisan sudah selesai, biasanya kalau kita buat ada kritik dan saran, itu termasuk bisa evaluasi untuk penulisan berikutnya. Dan yang terakhir, tapi bukan juga tidak disepelekan, ini tentang menarik pelajaran. Menarik pelajaran di sini yang saya maksudkan memberi pengalaman kepada peserta didik ketika kita membuat suatu tulisan karya ilmiah untuk meningkatkan literasi kita yang ada. Pasti banyak peserta didik ataupun para pendidik mengalami kesalahan mungkin, atau mengalami kegagalan, atau mengalami pengalaman yang dikatakan di sini penuh perjuangan untuk kita menulis suatu karya. Jadi di sini akan mendapat pelajaran dalam apa yang dievaluasi itu, terakhirnya kita akan mendapat pelajaran dalam kita memecahkan sebuah penelitian atau sebuah karya. Dan ada selesai ini saya sudah memang menjelaskan untuk kiat-kiat dalam kita meningkatkan literasi. Saya juga sebagai pustakawan pastinya peduli dengan perpustakaan, baik yang ada di perpustakaan umum, perpustakaan tinggi, maupun perpustakaan sekolah. Jadi saya prihatin dengan perpustakaan-perpustakaan yang ada, memberi saran juga kepada Bapak Ibu, walaupun mungkin pribadi saya memang pernah sekolah di SMA Negeri 1 Tondano, pernah sekolah tapi hanya kelas 1 dan kelas 2 saya pindah ke Tomohon. Saya memang belum terlalu melihat, tapi untuk meningkatkan juga, salah satu untuk meningkatkan itu literasi yang ada, sebaiknya koleksi perpustakaan kita usulkan harus ada variasi dan terkini. Dan koleksi perpustakaan baiknya menunjang kurikulum yang ada.
biar Bapak Ibu sudah cek buku-buku apa yang tersedia di perpustakaan dan bisa diarahkan ke siswa, dan juga ada pengembangan program kolaborasi dengan guru para dosen. Kita bahas RPS, ibu-ibu, bapak-bapak lihat buku apa yang tersedia di perpustakaan agar siswa-siswa yang diarahkan. Dan bagi juga para peserta didik, para siswa-siswa dapat juga mengusulkan bahan pustaka yang diminati sesuai, karena perpustakaan sekali lagi bukan hanya tentang non fiksi, tapi fiksi juga bisa diusulkan sebagai bahan mengisi waktu luang membaca, dapat juga diusulkan untuk bisa bedah buku atau meringkas buku, juga sebagai tempat rekreasi untuk para pembaca. Dan mungkin untuk kenyamanan ruangan perpustakaan itu bisa juga diusulkan untuk para siswa ataupun peserta didik, agar mereka juga tertarik untuk pergi ke perpustakaan untuk meningkatkan literasi. Demikian penjelasan, mungkin terlalu cepat atau apa, nanti kita sharing bersama untuk peran kita sebagai peserta didik ataupun saya sebagai pustakawan dalam meningkatkan literasi membaca, literasi informasi di sekolah. Terima kasih. Oke, baik, sangat luar biasa sekali pembahasan literasi ini, jadi semakin menarik ya Ibu Clarissa. Saya punya banyak sekali pertanyaan sebenarnya tentang ini literasi perpustakaan. Tadi sempat disinggung juga bagaimana perpustakaan menjadi indikator penunjang untuk guru dan peserta didik melakukan literasi di sekolah, seperti untuk memberikan habits baik kepada peserta didik, mulai dari diri sendiri untuk melakukan literasinya ya, karena literasi juga ternyata tidak hanya sekedar kegiatan membaca, tetapi juga kegiatan menghitung, kegiatan menganalisa, kegiatan melihat, meninjau segala informasi yang ada. Jadi sangat luar biasa sekali. Nah, buat Bapak Ibu, bisa kita langsung masuk ke acara ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, memiliki pertanyaan seputar literasi, bisa melakukan mengklik emoji raise hand agar nanti akan memberikan tidak lagi dibisukan seperti itu. Silahkan buat Bapak Ibu guru atau siswa. Itu saya saja dulu untuk memberikan pertanyaan pemantik untuk teman-teman Bapak Ibu peserta. Ibu Clarissa, bagaimana tanggapan Ibu tentang bagaimana sih cara menguji kemampuan seseorang dalam berliterasi? Baik, saya langsung menanggapi ya untuk bagaimana menguji kemampuan seseorang dalam berliterasi. Mungkin kalau kita sering memakai media sosial ya, banyak sekali komen-komen yang kita ketemu, mungkin ada hal-hal, isu-isu viral yang sedang terjadi. Terus cara kita menanggapi itu tanpa kita mengetahui isi berita, kita menanggapi. Di situ kayak ada komen-komen, perbiasakan kuat literasi begitu. Jadi kalau kita mengukur untuk kemampuan literasi itu, kita melihat cara orang menanggapi jika kita lemparan suatu tema atau suatu berita, bagaimana kita cara menanggapi masalah yang ada. Sekali lagi, ketika kita mencari informasi yang ada, itu harus kredibilitasnya diakui, harus dipercaya. Jadi ketika kita bisa memaparkan informasi yang ada berdasarkan dengan kredibilitas yang ada, informasi yang ada, pastinya itu kita dapat dikatakan mampu berliterasi dengan baik. Tapi kalau kita hanya menanggapi mungkin hanya viral, karena banyak sekarang berita-berita yang hanya clickbait, dikatakan hanya clickbait tapi isinya tidak sesuai, terus langsung menanggapi, ya itu yang bisa dikatakan berita kita mampu menanggapi, itu bisa dikatakan literasi kita baik karena kita bisa mengidentifikasi informasi apa yang akan kita paparkan atau apa yang kita respon. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wah, keren. Kalau tadi cara mengukur kemampuan seseorang dalam berliterasi, bagaimana kalau cara kita untuk menguji kemampuan seorang guru dan siswa dalam memahami dan menganalisis sebuah teks bacaan untuk menggunakannya dalam berpikir kritis
dan memecahkan masalah mungkin Ibu Clarissa. Menguji ya. Kalau di sini menguji, yang pastinya peran kita menguji kita kan yang saya jelaskan, cara kita menguji itu ada di tahap evaluasi. Jadi ketika siswa mengumpulkan informasi yang sudah dikumpulkan, itu kan setelah itu ada tahap evaluasi. Jadi apakah informasi itu jelas sumber kebenarannya? Misalnya kita sudah memberi informasi ke siswa, kita harus cari di jurnal mengenai sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari, dan ketika siswa sudah mengisi informasi-informasi yang ada, sumber informasi yang mereka temukan, kita juga harus mencari agar kita dapat menguji apakah betul siswa memang ada literasinya di situ. Jangan-jangan hanya yang setahu saya untuk Blogspot itu belum diakui untuk informasi yang kita ketahui ya. Kalau kita search Blogspot belum diakui. Jadi kita harus cari di jurnal apa